Belanda dasar kan. Karena kita harus tahu juga ngeterjemahin Karena banyak banget artis-artis Belanda. Makanan bisa, Kuliner. Tapi kalau sejarah kuliner ada nggak sih mata kuliahnya? ada. Yang kita rasa ospek tuh susah, sulit, ternyata kuliah lebih berat, bro. Jadi jangan takut. Jangan takut ospeknya. Ospek belum ada apa-apa. Ini sejarah katanya susah kerja atau gini gitu, omongan dari luar lah ya, dan berdatangan. Sebenarnya nggak kayak gitu. Kalau semuanya, hari ini kebetulan aku lagi ketemu sama sahabat lama. Yeay. Hari ini kita mau bahas sedikit tentang, ini sebenarnya penting banget sih kalau menurut aku, makanya ada mau bikin konten ini. Jadi kita berdua itu dari latar belakang yang sudah sama, itu sejarah ya, cuman jurusannya tuh beda. Kalau aku pribadi itu jurusan pendidikan sejarah, nah temen aku ini ilmu sejarah, ilmu murninya nih. Jadi di sini mau ngejelasin sedikit apa sih perbedaan antara pendidikan sejarah sama ilmu sejarah. Siapa tahu kan ada juga yang mau masuk ke jurusan sejarah ya, cuman aduh bingung nih mau ngambil univ mana, atau jurusannya pendidikankah atau ilmu sejarah murni gitu, Dan bingung juga apa sih prospek kedepannya gitu. nah itu juga. Oke, mungkin sebelum dimulai perkenalan dulu. Jadi temen aku ini siapa namanya, udah jomblo apa enggak? Ya oke, jadi ke arah situ ya. Iya. Santai aja nggak apa-apa kan ini. Iya, santai aja ngobrol-ngobrol. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Monica Sabrina. Aku dari Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Budaya dan jurusan Ilmu Sejarah. Oke, jadi temen aku ini dari Universitas Pajajaran, kalau aku dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mungkin dari fakultasnya juga beda ya tadi ternyata. Kalau di Unpad ini sejarah masuknya ke masuknya ke Fakultas Ilmu Budaya, FIB berarti. Ya, FIB. Nah, kalau di UPI sendiri itu masuknya ke Fakultas FPIPS. Pusing kan? FPIPS apa? FPIPS itu Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita bakal bahas satu-satu dulu nih. Dari ketertarikan sendiri, kenapa sih pengen masuk ilmu sejarah sama pendidikan sejarah? Oke, ini secara individu ya, pribadi dulu aja. Kalau aku sih pertama awal tertariknya tuh dari SD mungkin ya. Mungkin dari situ dimana rasa penasaran aku terhadap peristiwa di Indonesia yang kalian tahu tentang G30 SPKI lah. Nah, dari situ awal ketertarikannya mungkin pertama banget, kayak ini menarik ya. Terus kesini mulai SMA nih, mulai penjurusan buat lulus, mau masuk kemana nih kuliah. Nah, dari situ ditawarin sama salah seorang guru, kenapa nggak nyobain sejarah aja, dilihat dari nilai rapotnya. Nah, kebetulan juga Monik masuknya lewat SNMPTN ya, atau jalur undangan. Nah, akhirnya kan pada masa dimana kita udah beres UN dan udah menentukan pilihan mau jurusan apanya nih, SNMPTN. Yang pertama aku jurusannya Unpad sejarah. Oke. Emang pilihan satu nih dapat. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua UPI sejarah. Dan yang ketiga UPI Sastra Indonesia. Waktu itu ada 3 kan ya? Ya, milihnya 3. Pilihannya berapa aja. Dan alhamdulillah setelah ujian nasional dapat nih. Sesuai keinginan dari satu dari pertama ingin sejarah dan Unpad gitu tempat kuliahnya itu sih. Berarti emang udah suka banget sama sejarah ya? Iya. Oke, kalau dari aku pribadi kebetulan undangannya nggak masuk ya. Jalur SBMPTN berarti ya? Jadi masuknya jalur SBMPTN. Nah, tapi pas undangannya ini bukan mini sejarah gitu. Masuk ke pilihan satu juga sama di UPI, dan itu emang kalau SBMPTN itu tes tertulis ya. Kalau sekarang tuh tesnya UTBK dulu ya, UTBK dulu terus ngajuin ke UNIF ya. Kalau dulu ngajuin ke UNIF dulu baru tes, dan alhamdulillah keterima. Itu sih dari awal mulanya. Dan kenapa tertarik, emang sebenarnya dari SMA tuh ada guru yang orangnya sejarahnya kayak menarik banget dan sih, bikin minat dalam bidang sejarah. Jadi kayak dia tuh wah kayak cerdas gitu pemaparannya, nggak cuman sejarah yang aku lihat kan biasanya yang monoton istilahnya peristiwa-peristiwa aja, tapi ketika disampaikan oleh dia tuh ternyata ada sisi lain di ilmu sejarah. Jadi itu sih yang membuat suka. Berarti ada perbedaan cara ngajar antara waktu SMP nerimanya kayak gimana, guru-gurunya pas SMA mulai kayak terbuka gitu. Nah, bener banget. Jadi lebih tahu lagi lah gitu tentang sejarah, makanya milih. Nah, itu kan alasan kita kenapa masuk sejarah.
Terus kita bakal bahas lagi nih setelah masuk di jurusan sejarah tuh kayak gimana. Dari ospeknya dulu, kalau di Unpad kayak gimana nih? Di ilmu sejarah murni. Oke. Sebenarnya sih pertama nih, mungkin di tahun pertama juga semua serempak di tahun 2016 ospek itu Unif diadainnya di Jatinangor. Soalnya ada beberapa fakultas yang emang awalnya itu ada di DU, di Pati Ukur, pindah jurusan hukum, fakultas hukum sama fakultas ekonomi FEB. Awalnya mereka pisah sendiri berdua di Pati Ukur, akhirnya serempak di tahun saya. Serempak di sana. Nah kalau ospek juga sama kan, itu berarti yang di Nangor semua ospek apa? Kampus atau universitas? Universitas ya. Nanti itu biasanya ada lagi ospek fakultas, ada nggak? Ya, ada lagi. Ada. Terus nanti juga ada ospek jurusan. Ada 3 tahapan banget ospeknya. Iya, dan itu berarti sama ya, di UPI juga ada Mokaku biasanya disebutnya, itu juga semua. Kalau di Unpad disebutnya Prabu. Nah jadi beda, tapi sama tetap satu universitas biasanya ngejelasin tentang univnya. Terus fakultas, jadi kan kita fakultasnya beda, ini ada di ilmu budaya, kalau di UPI di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Terus di jurusannya nih, gimana? Kalau jurusan tuh ospek paling lama kan? Bener gak? Iya, jadi kan? Diadainnya di 1 pekan aja sih, 1 hari. Nah, tapi setiap bulannya tuh ada. Jadi sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Gimana ketentuan prodi sama itu yang mengadakannya. Berarti per tahunnya beda ya? Iya, kalau beda-beda. Monik sendiri itu gimana? Kalau pas saya itu mungkin dianggapnya lama sih enggak, tapi mungkin saya anggapnya cukup lah ya. Jadi sekitar ada 4 kali pertemuan, di mana yang pertama pengenalan pastinya, prodi dan lain-lain, lalu dilanjutkan dengan seperti gimana sih kita menyesuaikan dengan lingkungan di sejarah kayak gitu. Apa aja yang didapat sih? Apakah langsung dapat ilmu baru tentang sejarah, ataukah baru cuman tentang lingkup Unpad aja gitu? Dua-duanya. Contohnya gimana? Kalau dari segi lingkungannya lebih tahu lagi, kalau misalnya sejarah itu dianggapnya mungkin ospeknya rada keras atau gimana, tanda kutip, sama juga ya, seperti masa pada waktu Orba gitu dianggapnya. Tapi padahal kayak gitu enggak sih, menurut saya sendiri itu nggak berlaku gitu, apalagi di mana sekarang udah ada undang-undangnya, dan kalaupun melakukan hal yang kayak gitu pasti ada orang-orang yang menyoroti, kayak orang dari luar kayak menanggapi juga gitu, kenapa ospeknya kayak gini. Kan pengenalan itu pasti materi kan, apakah ada kunjungan ke beberapa tempat sejarah? Oke, disebutnya kayak dulu ada programnya sendiri mungkin, tapi sekarang Unpad terutama gitu di fakultas kita udah nggak boleh sih yang ada kunjungan-kunjungan kayak gitu. Dulu sempat ada mungkin 2 tahun sebelumnya, kayak dijelasin juga sama kakak tingkat saya gitu. Kalau misalnya kayak gitu udah nggak ada. Oke. Nah mungkin itu aja ya, ada yang mau disampaikan lagi nggak terkait ospeknya nih? Ospeknya mungkin yang benar-benar melekatnya itu dari segi kedisiplinan. Pasti ya, setiap jurusan juga ada. Mungkin sekarang porsinya beda-beda karena udah ada semacam peringatannya juga gitu, udah ada undang-undangnya. Tapi mungkin di tahun aku tuh masih emang ada lah sedikit kayak apa sih yang diturun-temurun pada masa itu gitu, masih ada gambarannya. Jadi sangat-sangat menempa kita untuk lebih disiplin ya. Iya. Karena dari mereka nyuruh bawa apa dan apa-apa itu sebenarnya ya salah satu bentuk kedisiplinan kita. Iya, itu kan udah emang khasnya ospek di masa mahasiswa baru alias maba itu, dimana kita masih kayak bukan polos ya, lebih kayak awam banget, suatu hal yang baru. Benar. Iya. Nah kalau di sejarah itu kurang lebih sama ya, pasti ada pengenalan tentang lingkungan gitu ya kalau di UPI sendiri. Terus kalau di Unpad kan nggak ada kunjungan gitu. Kalau di ospekan di UPI itu ada yang namanya JJS. JJS itu jalan-jalan sejarah. Jadi seingat aku waktu ospek tuh kayak berbagai tempat yang ada di Bandung ya, per kelompok gitu. Jadi nanti setiap kelompok tuh presentasiin lagi kemana aja nih, jadi nanti tahu gitu semua orang tuh kita kunjungan kemana aja. Kebetulan waktu itu aku di Gedung Dwi Warma kalau nggak salah. Jadi ke tempat-tempat yang emang nggak terlalu terkenal tapi bersejarah, Taman Maluku gitu kan. Taunya kan taman aja, ternyata ada pastornya di situ.
gitu-gitu sih. Cuman kalau misalkan terkait kelas dan lain sebagainya, emang setiap jurusan juga kayaknya gitu ya. Cuman yang aku pribadi tahu emang anak sejarah tuh terkenal karena kritisnya juga. Iya, maka dari itu kenapa kita dididik biar kayak pemikiran kita tuh udah dari awal teh kayak dibilang harus dilatih lah sebelum kita menerima kenyataan materi sejarah. Nah, tuh. karena kita harus kritis banget dan bisa milih-milih tuh, ya kan? Kan nggak boleh hitam dan putih. Nah, nggak bisa menelan bulat-bulat Iya, semua. harus Jadi bener-bener dicerna lagi, difilter lagi. banyak banget komunitas kating-kating yang bikin komunitas diskusi masalah isu-isu sejarah gitu. Bener Ya kan? Dan itu yang buat aku cengok gitu kayak kayak gini. Kan Itu waktu lebih lingkupnya himpunan atau emang khusus di kating-kating aja? kating-kating sih. Oh, iya. Ada beberapa kating. Walaupun di himpunan juga ada juga ya kan. Oh iya, sedikit tambahin juga ya. Kalau misalnya kan ada JJS ya, kalau di UPI, kalau di kita tuh kayak semacam kita tuh sebagai maba tuh harus benar-benar menerima pendidikan tuh nggak cuma di akademik aja, tapi di luar juga harus diolah bener-bener gitu. Buktinya kita juga ada perpustakaan yang emang khusus sih ya, dibuatnya karena sama kalangan sejarah lagi. Iya. Jadi pasti tahu kan perpustakaan Batak. Nah itu lebih ke gimana sih kita menyalurkan ibaratnya pemikiran orang-orang gitu mengenai sejarah, bisa di luar konteks sejarah juga banyak. Tapi mungkin di sana kalau mau nyari sumber-sumber sejarah melimpah lah di Jatinangor. Terutama perpustakaan Batu Apinya. Ya, disebutnya perpustakaan Batu Api Batak. Oke, nah lanjut lagi tadi tentang aspeknya. Jadi kurang lebih sama sih ya. Walaupun mungkin dari tata cara dan lainnya di himpunan masing-masing pasti punya karakternya sendiri. Pasti. Oke. Nah, dilanjutin nih. Setelah ospek kan kita mengenal yang namanya kuliah bener-bener The real kisah nyata. Dan ketika yang kita rasa ospek tuh susah, sulit, ternyata kuliah lebih berat, bro. Jadi jangan takut. Jangan takut ospeknya ospek belum ada apa-apa selain nugas dari dosen gitu. Jadi disyukurin aja gitu. Dan sebenarnya manfaat dari ospek itu sih disiplin juga, nanti ngerjain tugasnya bisa benar. Buat kedepannya menghadapi dosen-dosen sih kayak gitu. Benar. Kalau misalkan perbedaannya mungkin biar kelihatan jelas dari UPI dulu kali ya. Boleh substansinya. Nah, kalau di UPI sendiri karena tujuan atau keluarnya nanti gelarnya itu SPD atau sarjana pendidikan, beda sama di ilmu sejarah murni itu gelarnya sarjana humaniora SHUM ya. Nah, kalau di pendidikan sendiri itu banyak banget belajar tentang pedagogi, gimana cara mengajar gimana, terus bikin soal, rencana pelaksanaan pembelajaran, pokoknya hal-hal yang berkaitan sama nanti pas kamu ngajar tuh dibutuhin tuh apa gitu. Terus juga micro teaching kayak cara ngajar yang bener tuh gimana, cara menghadapi udah bener-bener diolah dari masa kuliah lah ya. Jadi mata kuliahnya tuh yang memang khusus buat pendidikan. Tapi ada juga yang ilmu sejarahnya kayak sejarah Indonesia kuno ada pasti. Ada juga tentang sosiologi, antropologi. Cuman yang beda sekarang tuh yang adik tingkat aku gitu yang sekarang ada penjurusan lagi, misalkan mau milih jurnalisme kesejarahan. Oh iya. Terus museum, mungkin di Unpad udah ada ya, cuman karena di UPI memang dulunya tujuannya pendidikan, jadi baru ada kayak penjurusan untuk museum, edukator museum gitu. Jadi sebenarnya perbedaan yang mencolok sih lebih ke dari mungkin ke pendidikannya ya, kayak cara bikin soal, cara ngajarnya. Itu emang poin yang nggak ada sih kayak tadi RPP wajib harus bikin, terus micro teaching sama pedagogi itu nggak ada. Nah kalau di sejarah murni sendiri gimana nih? Yang sejarah murni belajarnya tuh apa aja gitu? Kita sih lebih kayak pertamanya ditanyain dulu ya, apa sih kenapa minat kalian masuk ke sejarah ini? Pertama kan dosen-dosen di sejarah mungkin banyak yang kalian tahu lah beberapa seperti Prof. Nina Lubis. Dari dasar sampai mental kita juga semuanya dididik. Mental kita dalam menampung pengetahuan itu sejarah pasti harus benar-benar. Di ilmu sejarah tuh lebih kayak materinya lebih banyak juga kali ya tentang sejarah. Iya, karena sejarah murni kan, ilmu sejarah itu. Terus arsip juga belajar gak sih? Nah, kalau di sejarah UPI itu nggak belajar arsip. Nah, itu mungkin poin lebihnya di kita. Pertama ada sejarah
tentang arsip, terus apa aja tuh? arsipan, terus bahasa Belanda dasar kan. Karena kita harus tahu juga ngeterjemahin Karena banyak banget artis-artis Belanda. Belanda. Nah, gitu. Iya, dan itu nggak ada di pendidikan sejarah. Iya. Dulu tuh ada, kayak cuma dihapusin. Kayaknya gitu. diganti sama materi pendidikan itu. Kita tuh ada dari gramatika satu dasar, terus tulisannya mungkin kita anggapnya apa, ini tulisan keriting, tulisan dokter, tapi kita harus ngerti itu tuh apa kalimatnya mengenai apa. Benar. Ya. Terus apalagi selain bahasa Belanda belajar juga ya ternyata. Oke. Iya. Kita juga ada peminatannya ya, tadi kan kalau UPI jurnalisme sejarah, gitu. Kalau kita lebih ke kita minatnya apa sih? Misalnya ada sejarah sosial, sejarah ekonomi, politik, dan antropologi atau lain-lainnya ada sama. Cuman mungkin kita dianggapnya sejarah segala ditampung sejarah itu karena ilmu yang khasnya dalam sejarah apa aja. Lebih ke metodenya juga sama. Cuman bedanya gini, kalau di UPI tuh kalau misalkan mau nanti skripsian, kamu bisa milih nih skripsi kamu mau yang tentang sejarahnya apa tentang pendidikan. Oh iya. Jadi kalau pendidikan tuh nanti kamu penelitiannya di kelas. Jadi PPK gitu, nanti di kelas skripsinya. Kalau misalkan yang peristiwa sejarah pakai metode itu yang tadi metode historis ya disebutnya. Kalau misalkan PTK itu kayak metodenya diksa, macam-macam kan metode di kelas tuh, dan itu juga salah satu yang diajarin kita banget ternyata yang perlu kita tahu gitu untuk diterapin di sekolah nanti. Tuh kalau skripsinya di Unpad gimana? Karena di Unpad ini khususnya bukan tentang pendidikan ya, lebih ke segi ilmu murninya. Nah, mau itu fisika, mau itu ekonomi, semuanya pendekatannya ilmu sejarah, terutama lebih ke bebas sih. Jadi kayak misalnya aku minatnya ekonomi ya, boleh. Terus ada yang minatnya misalnya mengenai makanan, bisa kuliner. Tapi kalau sejarah kuliner ada nggak sih mata kuliahnya? Ada dan ada yang ada. bener-bener khusus mengenai apa kuliner tuh ada dosennya. Tapi Monik sempat milih mata kuliah itu? Sempat milih karena itu udah penjurusan, bukan peminatan itu mah. Iya. Kalau peminatan mah contoh nih ya, ada ekonomi, dasar-dasar ekonomi, terus dasar-dasar politik. Nah, itu kayak gitu sih. Ntar udah di sana ada kayak perkembangan tahapannya lagi, ada ekonomi pembangunan, ada politik apa kayak gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke soshum sih. Nah, makanya pada masanya. Iya. Dan kenapa anak sejarah tuh cukup kritis dengan isu-isu biasanya karena kita udah diajarin sama peristiwa-peristiwa politik yang ada. Iya. Jadi kita tuh tentang politik kadang mau nyerap, kadang mau enggak, karena kita tuh udah makanan sehari-hari. Iya. Antara hoax atau enggak tuh udah bisa memahami lah ya. Mungkin itu sih salah satu poin penting kenapa harus belajar sejarah gitu. Dan di kita juga gitu ada penulisan populer di mana kita diajarin menjadi seorang penulis kan. Dari sejarawan kan pasti ya, kalau misalnya aku jadinya bisa jadi sejarawan. Nah, ada penulisan populer ini di mana kita ngembangin, ada nggak sih minat kita buat jadi seorang penulis dalam konteks sejarah, buku sejarah, gitu, jurnal sejarah. Oke, itu mungkin dari kontennya yang beda dari gimana sih belajar di kampusnya tuh kayak gitu ya perbedaannya. Dan kalau misalkan ngomong tadi jadi sejarawan dan sebagainya, kita ngomongin prospek kerja sih dari awal juga udah dikasih tahu ya, maksudnya teh dari awal pertemuan masih maba tuh kayak sebenarnya kita nggak terpaut ini sejarah katanya susah kerja atau gini gitu, omongan dari luar lah ya dan berdatangan. Sebenarnya nggak kayak gitu, karena sejarawan ini juga belajar mengenai isu-isu yang sekarang, dan emang pengetahuan dari zaman apapun kayak yang dibahas gitu kan, ada sejarah Eropa, sejarah dunia, benar-benar, bahkan sejarah ekonomi itu kan ya, politik. Jadi kayak yang udah benar-benar wah nggak bisa gitu, kita juga belajar gitu dari bahkan kita bisa jadi apa aja nih prospek kerja ke depannya, nggak cuma terpaut sama jadi sejarawan ya kamu ya, enggak. Buktinya bisa jadi guru kayak sekarang ini bisa jadi guru. Terus selain jadi guru, tenaga pendidikan yang lebih tingkat lagi jadi dosen bisa ya, pasti itu. Kita juga bisa jadi arsip. Nah, di kearsipan tadi. Selain itu kalau yang ciri khasnya itu
mah sebenarnya sejarawan nggak sih? Iya, yang benar-benar ya. peneliti lah. Peneliti. Nah, Ya, kenapa ada penulisan populer? Ya, jadi peneliti itu bukan cuma di ilmu sains aja, ngerti nggak sih? Ilmu sosial juga banyak kok gitu. Jangan takut gak jadi peneliti karena milih ilmu sosum. Ternyata ya bisa dari sejarah juga, sosiologi, antropologi. Apalagi. Terus di museum juga pasti ya. museum. Selain itu banyak yang kayak ibaratnya pada kuliah di luar dan memang mereka tuh misalnya keterima di Leiden nih, aduh pengen ntar kayak menjadi kunci kalau misalnya mau kuliah di Leiden itu kan tahu sendiri kan Leiden tuh emang bener-bener pusat sejarah. Kenapa ada di Belanda? Karena kan kita dulu tuh sempat dijajah juga. Iya, pasti tahu lah. Iya, jadi ya pasti banyak banget peninggalan kita yang entah dibawa ke sana, entah dicatat sama mereka. Pokoknya banyak yang dibalikin lagi juga ya. Oh, tadi kan udah kita omongin semua gitu ya, perbedaannya, belajarnya gimana, aspeknya, terus prospek kerja. Kalau misalkan manfaat atau benefitnya sendiri belajar sejarah tuh apa sih menurut Moni? Nah, ini sejarah itu nggak cuman kayak masa lampau ya, terus nggak bisa move on ya? Iya, nggak bisa move on ya kamu lah gitu. Enggak, sebenarnya kita tuh emang itu udah kayak job kita sebagai sejarawan gitu, maksudnya itu kayak mengkaji dari nol, kayak masa lampau itu ditarik ke masa depan. Ada juga yang metode yang emang dari masa depan ditarik ke masa lalu, tergantung gitu. Selain itu juga ada dari segi kalau misalnya sejarah itu nggak cuman kayak ngebahas tentang praaksara gitu-gitu, lebih luas lah, sumber apa-apanya tuh. Apalagi itu sensitif banget ya kalau kitanya asal cuman nyomot dari sini situ gitu, kayak itu udah nggak berlaku lah di sejarawan ya. Sangat banyak benefitnya ya, dan nggak membuat kita jadi monoton juga sebenarnya belajar sejarah. Malah kita merasa misalkan lagi belajar tentang masa lalu misalkan di zaman Belanda, kita tuh kayak merasakan kembali ke masa itu, atmosfernya kena gitu. Nah, ternyata beda sama sekarang. Oh, kenapa kita ada sekarang? Karena dulunya gini-gini. Kita tuh nggak sensitif kalau misalkan mendengar orang ngomong soal komunisme, liberalisme, atau Lenin dan jadi sebagainya. kan sekarang apalagi udah ada kebijakan mungkin ya, di seiringnya waktu kita kayak bolehlah mengkaji atau ibaratnya mengetahui pengetahuan kita lah gitu, kayak tentang komunisme, Leninisme itu bukan hal yang tabu lagi kan. Dulu mah nggak boleh ya ajaran kayak gitu teh, kayak dilarang banget di Indonesia terutama. Sekarang kan kayak lebih orang-orang curious gitu, kayak yang tertarik, penasaran, tapi bukan berarti kita menganut juga. Bukan berarti kita gitu. mendoktrin orang buat paham kita. Mungkin tapi karena emang eranya dulu sejarah musim-musimnya mendoktrin kali ya. Tapi seenggaknya kita jadi tahu ternyata yang hidup di dunia itu bukan kita aja. Ya enggak? Dengan paham yang banyak ini kita harusnya bisa timbang lah mana manfaatnya, mana buruknya. Jangan melan bulat-bulat juga. Dan dari yang dipetik dari kehidupan aku sih, pertama sejarah itu ngomongin tokoh atau orang ya. Ibaratnya kita kayak ngegosip gitu ya. Cenderungnya kayak gitu, banyak yang bisa dibahas gitu, banyak yang bisa diteliti. Jadi penelitian itu bukan cuma di samping aja, tapi di sosum juga, ilmu sosial tuh ada gitu. Itu sebenarnya yang bikin menarik ya, karena variabelnya banyak kalau di sosial. Apalagi nggak yang mau disampaikan. Ya, mungkin sampai situ dulu aja. Sampai situ ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu, ngebahas lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan dengan video ini orang-orang semakin terbuka pikirannya bahwa jurusan sejarah itu bukan yang gitu-gitu aja. Yang cuman belajar peristiwa doang, bikin ngantuk. Ya ampun, sejarah agak salah, itu ngapalinnya banyak banget tuh bukunya segimana. Buku kita emang banyak, tapi itu yang ngebawa kita jadi lebih bervariasi, jadinya pengetahuan kita lebih banyak, luas. Iya, luas sih, lebih tepatnya kita lebih luas dan nggak terkurung dalam suatu ruang yang itu aja. Iya, malah kita jadi tahu banyak hal. Bahkan kita bisa membandingkan masa lalu sama sekarang dan memprediksi masa depan. Bukan berarti kita jadi ibaratnya apa yang bisa memprediksi itu di dunia paranormal. Enggak, tapi kita bisa memperkirakan apa sih potensi-potensi yang menjadi benang merahnya. Benar, dari antara masa lalu sama masa depan. Ya, dan sejarah juga sebenarnya fenomenanya kemungkinan bisa berulang kan. Iya, itu. Disebut rekonstruksi sejarah itu dari situ. Nah, itu yang penting. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat semuanya, udah kita jabarin. Baik. Kalau misalnya ada yang mau nanya, silahkan kontak Monik. Enggak juga. Boleh. Coba kalau misalnya ada yang nonton ya, mudah-mudahan coba komentar di bawah. Menurut kalian sejarah itu kayak gimana gitu ya kali ya.
Oke, makasih banyak yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih, dadah. Ini adalah beberapa koleksi foto kita waktu kuliah kerja lapangan ke berbagai tempat bersejarah, kegiatan himpunan, kuliah kerja nyata, sampai wisuda online.